Di hari itu, aku melakukan aktivitas seperti biasanya. Aku bangun, sholat subuh, terus sarapan, dan ke kantor. Hidup manusia memang memiliki cerita yang berbeda dan memiliki keunikan yang masing-masing. Setiap apa yang terjadi pada kehidupan kita sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya patut memberikan usaha dalam melanjutkan kehidupan kita. Nisa sampai di kantornya dan mulai melakukan pekerjaannya di depan komputer. Suara ketikan keyboard pun mulai berbunyi. Hei Nisa, kamu pagi-pagi udah semangat banget ngerjain dokumen. Gini ya, kita sebagai umat muslim udah seharusnya punya etos kerja yang tinggi, apalagi dalam pekerjaan. Jadi, kamu juga harus semangat dong kerjanya. Jangan lemes gitu, masih pagi loh. Iya deh, iya Bu Nisa, siap. Tak lama setelahnya, manajer mereka pun datang untuk memberi pemberitahuan. Selamat siang. Kali ini kita kedatangan seseorang yang akan masuk ke divisi yang dipegang oleh Nisa. Nisa, tolong lihat dia ya. Dan semoga kalian bisa bekerja sama dengan baik. Itu lumayan ya? Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Sanjaya. Bisa dipanggil Jay. Mohon kerjasamanya ya. Cie, gebetan baru nih. Anas, jangan gitu. Selamat datang, Jay. Selamat telah bergabung di divisi kami. Oke, jadi untuk pekerjaan yang kita lakukan, Nisa pun mulai menjelaskan detail yang perlu diberitahu kepada anak baru tersebut yang tak lain adalah Jay. Jay pun memperhatikan dengan serius apa saja yang dijelaskan oleh Nisa dan memulai pekerjaannya dengan fokus. Hari demi hari pun berlalu begitu cepat. Sudah cukup lama hubungan mereka sebagai rekan kerja. Dimulai pula fajar yang menyambut dan seolah mengetuk pintu rumah mereka masing-masing, seolah-olah memberitahukan bahwa mereka harus menempuh kesehariannya lagi. Dengan wajah berseri dan tawakal kepada Sang Maha Kuasa, tentunya mereka tidak lupa berdoa. Ya Allah, bismillah, Semoga program hari ini dengan lancar fokus terlaksana. kemarin, klien hamba akan senang. Assalamualaikum Jay, kamu kenapa? Nisa, waalaikumsalam. Ya, gak apa-apa kok. Yakin gak apa-apa nih? Ya udah, semangat ya. Kalau ada apa-apa bilang ke aku. Insya Allah aman. Makasih ya, Nis. Lo mah kelihatan stres gitu jelas sih. Ditanyain Nisa juga kan? Mending lo cari support system deh. Nisa, kamu gak capek gitu beres-beres rumah sambil kerja? Belum nyari jodoh gitu, biar dia aja sekalian yang kerja. Setelah pulang dari pekerjaan, mereka pun beristirahat dan terbangun di sepertiga malam untuk berlutut dan mengangkat tangannya berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Ya Allah, jika ini memang takdir yang Kau sediakan, apakah egois bagiku untuk berpikir ucapan sahabatku benar? Akankah Engkau datangkan kepadaku jodoh yang mendampingi sisa hidupku? Ya Rob, pekerjaan hari ini lagi-lagi berat. Akankah Engkau memberikanku pendamping hidup yang rela membantuku untuk menjalani hidup ini? Engkau yang maha melihat pasti tahu dan akan membalas segala kebaikan. Nis, kemarin makasih ya ucapan semangatnya. Mungkin aku mau sedikit cerita, gak apa-apa. Jay, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Aku atau orang lain mungkin gak bisa pahami kamu dan usaha kamu yang sekarang. Tapi Allah itu berbeda. Allah itu maha melihat. Jadi mau seberapa berat usaha yang kamu jalanin, walau gak kerasa bermakna bagi kamu, ingatlah bahwa Dia maha melihat dan pasti akan membalas usahamu dengan setimpal. Jay yang terdiam diri dan merenung hampir menjatuhkan air mata. Sangat terharu dengan adanya seseorang yang sangat baik dan juga menyentuh hatinya. Namun
merasa pernah mendengar kata-kata tersebut, tetapi tidak tahu kapan. Waktu istirahat telah usai, dan keduanya kembali ke meja masing-masing. Sepanjang jam kerja hingga pulang, Jay merasakan sesuatu yang menggebu hatinya. Dan sampailah dia di rumah dengan didorong oleh perasaannya melakukan sholat istikharah, dan sekali lagi dia meletakkan lututnya di tanah dan berbicara dengan Tuhan melalui hati kecilnya. Engkau, Tuhan seluruh alam dan makhluk hidup, pengatur keseimbangan dunia. Dengan perasaan yang aku pegang ini, aku berjanji akan melamar dia yang aku rasa adalah orang yang tepat di hidupku. Maka aku memohon bantuanmu. Setelah jarum sang penjaga waktu pun melakukan revolusinya terus-menerus hingga titik penghabisan, Jay yang seorang diri berusaha untuk dapat melamar Nisa, dari membujuk calon mertua hingga membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang sesuai untuk Nisa. Akhirnya Jay berhasil mendapatkan restu yang dia tunggu-tunggu. Usaha yang dia lakukan selama ini memang tidak sia-sia, dan akhirnya usaha Jay terbayarkan hanya dengan senyuman tulus Nisa. Selalu setiap waktu sosok yang ditunggunya di pojok pikiran. Nisa meletakkan lututnya ke tanah dan menyodorkan apa yang tampak seperti batu paling bersinar yang pernah Nisa temui, berlian. Allah memang maha melihat dan pembalas segala sesuatu. Bikin Jay tangis bermakna keharmonisan dan kebahagiaan yang terjatuh dari kedua kelopak mata sang dua sejoli ini. Tibalah momen yang ditunggu-tunggu. Saya nikahkan engkau dengan anak saya Nisa binti Fulan dengan mas kawin, alat sholat, dan sebuah cincin berlian dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nisa binti Fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan sebuah cincin berlian dibayar tunai. Setelah waktu berlalu begitu lama, keduanya menghabiskan waktu bersama di ruang keluarga, tertawa dan tersenyum karena saling menunjukkan album yang menuang cerita masa lalu, sisi dari diri pasangannya yang tidak mereka ketahui. Di saat keduanya melihat album masa kecilnya, mereka tibalah saat waktu Jay menunjukkan TK masa kecilnya dan menemukan hal yang tidak mereka duga. Wah, jadi kangen banget asli. Ini pas aku waktu kecil loh di TK Al-Fatihah. Loh, Al-Fatihah juga TK aku loh. Kita satu TK ya? Wah, emang takdir itu cuma Allah yang tahu ya? Hah, masa iya? Harusnya kita seangkatan dong. Memori Jay mulai terbuka, dan wajah buram yang dulu dia pikir waktu berdoa mulai terlihat jelas. Ia ingat ketika dia pernah dibully karena kutu buku. Bahkan ketika TK dia mendapatkan perlakuan di mana selalu didorong pelaku, dan ada seorang gadis yang melihat dia terjatuh di tanah pada saat itu. Kata-kata gadis itu bukan bahan cemoohan, melainkan kata-kata yang bisa membuatnya kuat hingga saat ini. Ih, kamu kenapa? Ayo berdiri. Jay, nggak apa-apa. Aku atau Bu Guru mungkin nggak tahu, tapi Allah maha melihat kok. Setiap orang pasti dibalas kelakuannya ya. Jay sekilas mengingat masa lalunya dan sadar bahwa wanita di depannya saat ini adalah wanita yang sama, hanya tersenyum tulus. Istrinya pun, Nisa, berhenti bergurau dan menatap wajah Jay. Kenapa kok senyum sendiri gitu, Oh, lihat ini, foto aku menang juara ngaji pas SD. Momen damai dan tentram dipenuhi kehangatan ini pun berlanjut hingga akhir hayat mereka berdua. Jay dan Nisa hingga berdiam di tempat peristirahatan terakhir tidak pernah meragukan takdir Allah, dan pada akhirnya dibalaskan dengan kebahagiaan yang melampaui nikmat dunia.